بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. معاشر المسلمين, jamaah yang senantiasa dalam naungan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala masih terus memberikan kita nikmat-nikmatnya dan karunia-Nya, sehingga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita hamba-hambanya yang senantiasa mengaplikasikan rasa syukur kita dengan nikmat-nikmat tersebut di dalam menaati Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai ibadah dan ketaatan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Selawat serta salam senantiasa kita perbanyak untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena orang yang paling banyak berselawat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling dekat kedudukannya dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan, inna awlan nasi bi yaumil qiyamah aktsaruhum alayya salatan, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Orang yang paling dekat denganku di hari kiamat adalah orang yang paling banyak memberikan selawat kepadaku. Ma'asyiral muslimin, jamaah yang senantiasa dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas satu hadis yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berada di dalam kitab Riyadhus Shalihin dalam bab keutamaan zuhud di dunia dan keutamaan untuk tidak memperbanyak kekayaan di dunia ini, dalam artian yang itu akan membuat kita lalai dari Allah Subhanahu wa taala dan keutamaan orang-orang yang kekurangan. Hadis yang datang dari sahabat yang mulia Abdullah bin Amr ibn al-As radhiyallahu taala anhuma, beliau mengatakan, marra alaina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah melewati kami. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah melewati kami. Nu'aliju khussan lana. Beliau melewati kami sallallahu alaihi wasallam saat itu kami tengah memperbaiki rumah kayu yang sudah mulai rusak. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, bertanya kepada Abdullah bin Amr dan sahabat yang lainnya. Beliau mengatakan, ma hadza? Kalian sedang mengerjakan apa? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah memberikan pertanyaan tersebut dijawab oleh para sahabat. Mereka mengatakan, qad wahai Rasul sallallahu alaihi wasallam, rumah ini sudah mulai rapuh. Fanahnu nuslihuhu, maka kami pun memperbaiki apa yang sudah rapuh dari rumah tersebut. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam memberikan jawaban kepada para sahabat. Beliau mengatakan, ma aral amra illa a'jala min dzalik. Tidaklah saya melihat al-amr, yaitu urusan kematian, melainkan ia lebih cepat datangnya. Artinya, para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam hadis yang mulia ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepada
kepada para sahabat dan kepada kita selaku umat beliau sallallahu alaihi wasallam agar senantiasa zuhud ketika berada di dunia ini. Dalam artian Allah Subhanahu wa taala membukakan kita perbendaharaan dunia. Allah berikan kita kekayaan, kita belanjakan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berikan kita harta yang berlimpah. Kita belanjakan dan kita gunakan untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Orang yang memiliki harta, yang ia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan hartanya, yang ia menyambung silaturahminya dengan hartanya, dan ia mengetahui hak-hak Allah Subhanahu wa taala di dalam harta tersebut, maka orang ini adalah orang yang paling mulia. Dan para sahabat dididik oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk apa? Untuk menjadi hamba yang memiliki kekayaan untuk mereka infakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga para sahabat ada di antara mereka yang pergi ke pasar untuk menjadi buruh pengangkut barang dagangan sahabat yang lainnya, yang upah dari mengangkat barang-barang tersebut bukan dimakan untuk mereka, ataupun mereka gunakan untuk infak dan sedekah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka kita yang Allah Subhanahu wa taala berikan kemudahan harta, gaji kita besar, pendapatan kita gede, tidak seperti saudara-saudara kita, maka belanjakan harta kita untuk di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita simpan untuk masa depan kita, masa depan anak-anak kita. Karena ingatlah, apa yang kita miliki dari kekayaan ini akan sirna. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ma 'indakum yanfadu wa ma 'indallahi baqin. Apa yang ada di sisi kalian akan hancur, akan binasa, dan apa yang di sisi Allah Azza wa Jalla berupa pahala dari amal saleh dan sedekah kalian itu akan Allah kekalkan, dan Allah akan berikan kalian balasannya di akhirat kelak. Maka kalau kita melihat hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang lain menunjukkan akan pentingnya kita zuhud terhadap dunia ini. Beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan, mali walid dunya innama mithli wa mithlud dunya karakibin istadhalla tahta syajar thumma raha. Rasulullah mengatakan, ya, aku kata Rasulullah SAW, dengan dunia ini seperti orang yang tengah berteduh di bawah pohon. Setelah ia beberapa saat berteduh di bawah pohon tersebut, ia pun meninggalkan pohon tersebut. Artinya, jangan sampai kita sibuk dengan dunia kita yang akan melalaikan kita dari akhirat kita. Jangan kita sibuk untuk mengumpulkan dunia seakan-akan kita ini akan hidup kekal dan hidup lama di dunia ini. Ingatlah bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berpesan, kun fid dunya ka'annaka gharibun aw 'abiru sabilin. Jadilah engkau di dunia ini seakan-akan seperti orang yang asing. Ya, orang yang asing. Orang yang asing di suatu tempat, ya, ia tidak akan menjadikan tempat di mana dia terasing itu sebagai tempat yang dia di situ akan kekal di dalamnya. Namun dia menjadikan itu adalah sebagai tempat untuk transit kembali kepada kampung di mana dia dibesarkan dan dilahirkan. Begitulah seorang muslim. Ia jadikan dunia ini sebagai tempat yang dia terasing di dalamnya, yang suatu saat dia pasti akan meninggalkan dunia ini, kembali ya ke alam di mana Allah Azza wa Jalla akan memberikan dia balasan yang abadi berupa surga Allah Subhanahu wa taala. Maka para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, janganlah kita terlalu memiliki ambisi yang besar terhadap dunia ini. Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan,
Man kana yuridul ajilata ajjalna lahu fiha ma nasha'u liman nurid thumma ja'alna lahu jahannama yaslaha madhmuman madhura. Barang siapa yang menginginkan kebahagiaan dunia saja, maka kami akan segerakan kebahagiaan dunia itu baginya, dan kelak kami jadikan neraka jahanam adalah tempat kembali dia, dan dia masuk ke dalamnya dalam keadaan hina dina. Sebaliknya, waman arada al-akhirata wa sa'alaha sa'yaha fa ulaika kana sa'yuhum mashkura. Dan barang siapa yang menginginkan akhirat, dia mendapatkan dunia dari Allah Azza wa Jalla, namun dunianya ia jadikan untuk menggapai derajat yang tinggi di sisi Allah Azza wa Jalla. Dia berupaya dengan segala kekuatan yang ia miliki, segala kekayaan yang ia miliki, ia upayakan untuk mendekatkan diri kepada Allah Azza wa Jalla. Faulaika wa huwa mu'min, sedangkan dia itu beriman. Faulaika kana sa'yuhum mashkura. Orang yang seperti ini akan dibalas usahanya oleh Allah Azza wa Jalla untuk menggapai derajat di sisi Allah Azza wa Jalla dengan balasan yang sangat setimpal dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman di dalam surah Hud, "Man kana yuridul hayatad dunya wa zinataha nuwaffi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun." Barang siapa yang menginginkan dunia, kehidupan dunia dan perhiasan dunia ini, maka kami akan berikan dia semuanya tanpa kami kurangi apa yang ia inginkan dari kehidupan dunia ini. Ulaika alladzina laysa lahum fil akhirati illa an-nar. Tapi ingat, kata Allah Azza wa Jalla, orang yang hanya antusiasnya ketika hidup di dunia ini hanya kebahagiaan dunianya, di akhirat kelak ia adalah orang-orang yang tidak mendapatkan balasan kecuali neraka dari Allah Azza wa Jalla. Wa habita ma sana'u fiha wa habita ma sana'u fiha, dan apa yang ia kerjakan, apa yang ia upayakan sia-sia. Ya, para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hadis ini menjelaskan kepada kita agar kita senantiasa bahwa ajal kita itu sangat dekat. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, likulli ummatin ajal, fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Setiap orang, setiap makhluk, baik itu malaikat, baik itu binatang, baik itu manusia, telah memiliki ajal dan batas yang tertentu. Apabila ajal itu dan batas itu telah datang, tidak ada yang bisa menangguhkannya barang sesaat ataupun memajukannya barang sesaat pun. Maka para jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah mengatakan, ma aral amra illa a'jala min dzalik. Saya tidak melihat kematian itu lebih cepat daripada rapuhnya rumah ini, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Banyak kita para jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala lebih berani berkorban untuk membiayai rumah kita yang rusak, untuk kita perbaiki. Bahkan kita punya rumah, kita rusak rumah itu 100% dan kita bangun baru, kita berani mengeluarkan uang kita. Ada sebagian saudara kita yang ia memiliki kendaraannya sudah bagus, tapi dia keluarkan uangnya puluhan sampai ratusan juta untuk memodifikasi mobilnya. Dia berani mengeluarkan itu untuk dunianya. Ada sebagian saudara kita, dia memiliki anak-anak yang dia cintai, dia sekolahkan anaknya dari SD di SD yang paling mahal, SD yang paling berkualitas. Tentu akan membutuhkan biaya yang sangat mahal dan tidak sedikit. Bahkan tidak cukup daripada itu, dia datangkan guru privat ke rumahnya dan dia bayar mahal. Dia berani untuk dunia, untuk kebahagiaan dunia anaknya. Namun manakala anaknya belajar membaca Al-Quran, ia jatah sekali sepekan, dan ia berhutang di saat membayar apa yang wajib dia bayar kepada guru yang mengajarkan anaknya ngaji, dia berhutang. Atau bahkan mungkin dia memberikan upah yang sedikit bagi orang yang mengajarkan akhirat kepada anaknya. Kita lihat para jamaah yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Ya, orang yang pertama dia semangat merenovasi rumahnya, sampai ia habiskan tabungannya yang puluhan tahun untuk merenovasi rumahnya. Tapi kita lihat
Ada orang yang sekali seminggu hanya menyumbangkan 10.000, 100.000 di masjid Allah Subhanahu wa taala. Padahal dengan itu dia akan membangun surga. Rasulullah SAW mengatakan, Rasulullah SAW bersabda, "Man bana lillahi masjidan walau ka mafhasi qatah, banallahu lahu baitan fil jannah." Barang siapa yang membangun masjid meskipun seukuran sangkarnya atau rumahnya kucing, maka Allah akan bangunkan baginya di surga, rumah di surga. Maka para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang kedua ada orang yang hobi ya terhadap otomotif, mobilnya dia pasangkan ini dan itu, dia keluarkan uang ratusan juta, namun ia tidak berani manakala ada orang-orang yang membutuhkan uluran bantuan, ia tidak berani untuk mengeluarkan uangnya. Maka ingatlah para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, harta yang kita miliki adalah apa yang kita makan lalu kita buang, kemudian apa yang kita pakai dari pakaian lalu kita tanggalkan, kemudian apa yang kita sedekahkan fa'amdaita, itulah harta yang sesungguhnya kita miliki. Adapun yang sekarang kita miliki namun kita tidak infakkan, itu akan menjadi rebutan orang yang akan kita tinggalkan ya dari ahli waris kita. Maka para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hadis ini juga menjelaskan kepada kita untuk tidak memperpanjang angan-angan hidup di dunia. Selayaknya kita memperpendek angan-angan kita hidup di dunia ini, karena ingatlah, berapapun umur yang Allah berikan kepada kita di dunia ini dibanding dengan umur kita di akhirat sungguh-sungguh sangat sedikit. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwasanya inna yauman 'inda rabbika ka alfi sanatin mimma ta'udun. Sungguh satu hari di hari kiamat itu di sisi Allah Azza wa Jalla itu seperti 1000 tahun yang kita hitung di dunia. Bayangkan satu hari di akhirat itu 1000 tahun kita di dunia. Jadi para jamaah yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, layaknya kita memiliki angan-angan yang pendek sebelum kita membaringkan tubuh kita di kasur kita sebelum tidur. Bayangkan bahwasanya saat itu Allah Azza wa Jalla akan mencabut nyawa kita. Bayangkan besok pagi kita tidak bisa lagi melihat anak-anak kita. Nah, ini tentu akan membuat kita semakin dekat dengan Allah Azza wa Jalla, akan semakin sadar bahwasanya kita ini diciptakan oleh Allah Azza wa Jalla untuk beribadah, untuk menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, para jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, semoga apa yang kita sampaikan ini dapat bermanfaat bagi saya pribadi dan para jemaah sekalian, dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kita hati yang lapang untuk senantiasa menginfakkan harta kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita hati yang suci sehingga kita ringan dan semangat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan anak keturunan kita anak-anak yang saleh, menjadikan apa yang kita infakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Wa sallallahu wasallama ala sayyidil mursalin, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.